Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta program PKTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pembagian makharijul huruf itu terdiri dari 8. Adapun yang pertama yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pangkal tenggorokan, yang kedua yaitu bagian tengah tenggorokan, dan yang ketiga bagian ujung tenggorokan. Pada bagian yang pertama yaitu pangkal tenggorokan terdapat 2 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf hamzah. Adapun cara pelafalannya yaitu dengan menutup tenggorokan bagian bawah dengan disertai suara yang tertahan. Bila dicontohkan menjadi A. Itulah tadi contoh dari pelafalan huruf hijaiyah hamzah. Huruf yang kedua yang keluar dari pangkal tenggorokan yaitu adalah huruf H, yaitu dengan cara menutup tenggorokan bagian bawah disertai dengan nafas dan suara yang mengalir. Bila dicontohkan menjadi ah. Itulah tadi contoh dari huruf hijaiyah H. Bagian yang kedua dari tempat keluarnya huruf hijaiyah yaitu tenggorokan, yaitu adalah tengah tenggorokan. Adapun pada bagian ini juga terdapat 2 huruf. Huruf yang pertama yaitu huruf ain. Dalam melafalkan huruf ini yaitu dengan cara menutup bagian tengah tenggorokan disertai dengan nafas tertahan. Adapun cara pelafalannya yaitu contoh pelafalannya yaitu dengan A. Itulah tadi contoh dari pelafalan huruf ain. Huruf yang kedua yaitu huruf H. Adapun cara pelafalannya yaitu dengan menutup bagian tengah tenggorokan disertai dengan nafas mengalir. Bila dicontohkan menjadi ah. Itulah tadi contoh dari pelafalan huruf H. Bagian yang ketiga dari tenggorokan yaitu adalah ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan ini yang dimasukkan adalah ujung yang atas, bukan yang bawah. Pada bagian ini terdapat juga 2 huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu ada huruf kha. Huruf kha bisa dilafalkan yaitu dengan cara mengangkat bagian akar lidah ke atas tenggorokan atau ke bagian atas tenggorokan disertai dengan suara mendengkur. Bila dicontohkan menjadi ah. Huruf yang kedua yaitu huruf ghain. Bila dilafalkan atau cara pelafalannya yaitu dengan cara mengangkat akar lidah ke bagian atas tenggorokan tanpa disertai dengan suara mendengkur dan nafas tertahan. Bila dilafalkan menjadi agh. Itulah tadi beberapa huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan. Makharijul huruf yang selanjutnya yaitu adalah pangkal lidah dan langit-langit. Pada bagian ini terdapat 2 huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu ada huruf qaf. Adapun cara pelafalannya yaitu dengan mengangkat pangkal lidah ke bagian langit-langit mulut dengan disertai nafas yang tertahan. Bila dilafalkan menjadi aq. Itulah tadi untuk huruf qaf. Huruf yang kedua yang keluar dari pangkal lidah dan langit-langit mulut
mulut yaitu adalah huruf kaf. Cara pelafalannya yaitu dengan mengangkat pangkal lidah dengan sedikit maju ke langit-langit mulut dengan mengalirkan nafas atau disertai dengan nafas mengalir. Bila dicontohkan menjadi ag. Jadi nafasnya itu keluar setelah sedikit ada suara yang tertahan. Ag. Itulah tadi dua huruf yang terdapat pada pangkal lidah dan langit-langit mulut. Makharijul huruf yang selanjutnya yaitu adalah tengah lidah. Pada bagian tengah lidah ini terdapat 4 huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu huruf dot, di mana pelafalannya bisa dilakukan dengan merapatkan tepi lidah bagian kanan dan kiri dengan gusi gigi disertai dengan menahan nafas. Adapun contohnya yaitu dengan cara atau bisa dilafalkan dengan alb. Itulah tadi untuk huruf dot. Huruf yang kedua yaitu ada huruf jim. Adapun dalam pelafalannya yaitu dilakukan dengan cara merapatkan bagian tengah lidah ke langit-langit mulut dengan nafas tertahan atau disertai dengan nafas yang tertahan. Contoh pelafalannya yaitu dengan atau bisa dilakukan dengan aj. Huruf yang ketiga itu adalah huruf shin, di mana pelafalannya yaitu bisa dilakukan dengan mengangkat bagian tengah lidah namun tanpa menyentuh langit-langit mulut dengan disertai nafas yang mengalir. Bila dicontohkan menjadi ash. Dan huruf yang terakhir yang terdapat pada pembagian makharijul huruf tengah lidah yaitu adalah huruf ya. Pelafalannya bisa dilakukan dengan mengangkat bagian tengah lidah tanpa menyentuh langit-langit mulut namun disertai dengan nafas yang tertahan. Bila dicontohkan menjadi ai. Itulah tadi keempat huruf yang tempat keluarnya berasal dari tengah lidah. Makharijul huruf yang selanjutnya yaitu adalah ujung lidah dan langit-langit mulut. Pada bagian ini terdapat 3 huruf hijaiyah. Yang pertama yaitu adalah huruf lam. Huruf lam bisa dilafalkan dengan menempelkan bagian ujung lidah depan pada langit-langit mulut. Bila dicontohkan menjadi al. Huruf hijaiyah yang kedua yaitu adalah huruf nun. Pelafalannya yaitu dengan cara menempelkan bagian ujung lidah bagian depan pada langit-langit mulut. Langit-langit mulut yang bagian depan juga. Bila dicontohkan menjadi an. Adapun yang ketiga yaitu adalah huruf ro. Huruf ro ini dilafalkan dengan cara menempel bagian depan lidah dengan atau pada bagian gusi-gusi di bagian depan. Nah, makhraj huruf ro ini berada pada bawah atau di bawah huruf nun. Bila dicontohkan menjadi ar. Khusus pada huruf ro ini disertai juga dengan getaran. Itulah tadi ketiga huruf yang berada pada bagian ujung lidah dan langit-langit mulut. Itulah tadi teman-teman 4 makharijul huruf yang pertama. Adapun makharijul huruf yang lainnya akan kita bahas bersama pada video yang selanjutnya. Oleh karena itu cukup sekian dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.